Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama, membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Yang kedua, membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Dan yang ketiga, memperagakan gerak tari daerah Turuk Langgai. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar jenis ekosistem darat berikut. Nah, di sana terdapat ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, kemudian ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Dapatkah kamu menunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem tersebut? Tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Bersama dengan teman sebangkumu, carilah informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu sama dengan yang lain? Mengapa mereka harus saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada tiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga kepada komponen tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Ayo membaca. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Nah, silahkan kalian perhatikan dari mulai produsen membutuhkan matahari dan air, lalu belalang pun membutuhkan produsen sebagai konsumen tingkat 1. Lalu belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4-nya ada elang yang memakan ular. Lalu ketika elang mati, itu akan diuraikan oleh jamur sehingga jamur bisa menghasilkan unsur hara yang diperlukan bagi produsen. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua, begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Perhatikan bagan di bawah ini dengan sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis tersebut. Nah, di sana terdapat bagan ya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh antara burung jalak dan kerbau.
Burung mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Lalu ada simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Ayo berkreasi. Sekarang buatlah sebuah pamflet tentang simbiosis. Pastikan penjelasan mengenai simbiosis dalam pamflet harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Perhatikan petunjuk pengerjaan pamflet berikut. Kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu, di antaranya definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis, kemudian cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya. Yang ketiga, gambar dari contoh tiap-tiap jenis simbiosis, dan perhatikan salah satu pamflet berikut. Nah, di sana terdapat contoh pamflet yang benar dengan adanya keterangan ya. Sedangkan di sampingnya itu adalah jenis pamflet yang salah karena hanya berupa gambar, tidak terdapat keterangan. Maka alternatif pamflet yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Nah, silakan atau menurut kreativitas kalian masing-masing. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya akan terlihat lebih kecil, dapat juga disebut selebaran. Ayo menulis. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Sepenggal tulisan di atas merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukannya. Tuliskan teks tersebut di selembar kertas A4 dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka alternatif tulisan yang bisa kamu berikan adalah simbiosis yang memberikan keuntungan bagi kedua makhluk hidup yang saling berhubungan disebut simbiosis mutualisme. Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau merupakan hewan yang memiliki rambut yang tidak terlalu lebat, namun seringkali menjadi tempat tinggal sekaligus sumber makanan bagi kutu yang membuat kerbau gatal-gatal. Burung jalak merupakan burung yang memakan hewan-hewan kecil seperti kutu. Ketika burung jalak hingga pada tubuh kerbau, burung jalak akan memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau. Hal ini memberikan keuntungan bagi burung jalak karena mendapatkan makanan dari kerbau tersebut. Sementara itu, kerbau juga akan diuntungkan karena rasa gatal yang dialaminya akan berkurang. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara burung jalak dan kerbau ini termasuk simbiosis mutualisme karena semua pihak diuntungkan. Benny berkata, alam memang luar biasa ya Lan. Bayangkan saja, di alam terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam. Lalu Lani menjawab, betul Ben, demikian luar biasanya alam ini, tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, misalnya tarian.
Lalu Benny menambahkan, kebanyakan tarian tradisional kita memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya. Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Menarik sekali untuk disimak. Kita baca yuk. Ayo membaca alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nia, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-matik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor dengan diiringi tudukat, gendang tradisional. Sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan, kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Langkingan keluar dari mulut Sikerei. Dalam temaram lampu patromak, bayangan para Sikerei yang menari jatuh di dinding. Tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, Sikerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijanjikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Menjawab pertanyaan. A. Sebutkan properti tari yang dipergunakan dalam tari Turuk Langgai. B. Apakah tujuan dari tarian Turuk Langgai? Dan C. Sebutkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah A. Hiasan kepala dan dedaunan. B. Memberi hiburan kepada orang sakit yang telah berobat agar segera sembuh. C. Yang pertama membungkukkan badan sambil berjingkat-jingkat. Yang kedua menengadah kepala ke atas sambil mengepakkan daun telinga. Dan yang C. menghentakkan kaki ke lantai. Kemudian ada juga berputar-putar berkeliling yang terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. 2. Cobalah untuk memperagakan gerakan tari Turuk Langgai seperti dijelaskan dalam bacaan di atas. Kalian juga dapat mencoba beberapa gerakan hewan lain seperti monyet atau ular. 3. Gunakan properti tari yang berasal dari alam sebagaimana yang terdapat dalam tari Turuk Langgai seperti dedaunan atau bulu-bulu unggas. 4. Lakukan tarian tersebut secara berkelompok. Bagilah kelompok menjadi 2, penari dan pemain musik ritmis. Gunakan alat musik ritmis sederhana yang dapat ditemukan di kelas. Pastikan semua gerakan memiliki ketukan yang sama. Berlatihlah untuk pementasan pada hari berikutnya. Ayo berlatih. 1. Apakah persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui? 2. Sebutkanlah beberapa contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air. 3. Temukan sebuah tarian daerahmu yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasi. Ceritakanlah makna dan gerakan tari tersebut. Dan yang keempat, sebutkan manfaat menari bagi kesehatan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Persamaannya terdapat interaksi antar makhluk hidup dan melibatkan lebih dari satu makhluk hidup. Sedangkan perbedaannya, simbiosis mutualisme memberikan keuntungan bagi semua pihak, simbiosis parasitisme menguntungkan pada satu pihak namun merugikan pihak lain, dan simbiosis komensalisme menguntungkan bagi satu pihak namun tidak merugikan bagi pihak lain. Yang kedua, ekosistem darat yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak, lebah dengan bunga, dan nyamuk dengan manusia. Ada ekosistem air yaitu hubungan antara ikan badut dengan anemon laut dan ikan hiu dengan ikan remora. Yang ketiga, contohnya bisa tari gantar, merupakan tarian tradisional dari Kalimantan.
Gerakan dari tari gantar seperti orang yang menanam padi, karena tarian ini terinspirasi saat petani zaman dahulu sedang menanam padi. Penari menggunakan tongkat yang mempunyai arti seperti membuat lubang untuk menanam benih, bambu dan biji-bijian yang memberikan gambaran seperti benih padi dan wadah padi. Dan yang keempat, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kelenturan otot, dan dapat menurunkan berat badan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang berwawasan serta bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.